Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita akan membahas sedikit tentang zakat fitrah. Ada seorang teman, ada seorang sahabat, seorang mu'alaf ia menanyakan tentang zakat fitrah. Maklum beliau ini masuk Islam belum ada setahun. Jadi ini adalah ibadah pertama kali di bulan Ramadan. Masih ada yang banyak yang belum tahu dan beliau itu tidak sungkan-sungkan untuk bertanya. Semoga Allah senantiasa menanggungkan hidayah pada beliau. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah atau zakatun nafs yaitu zakat diri, di mana ketika masuk bulan Syawal berakhirnya bulan Ramadan, seseorang wajib menzakati atau mengeluarkan zakat untuk pribadi-pribadi yang ditanggungnya, untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anaknya, jika dia punya budak, budaknya juga dizakati. Kapan? Sebelum dilaksanakannya sholat id. Waktu afdolnya malam id sampai sebelum dilaksanakannya sholat id. Tapi karena malam id dan sebelum dilaksanakannya sholat id itu kadang orang sibuk, maka boleh diajukan sehari sebelumnya boleh, 2 hari sebelumnya boleh, 3 hari sebelumnya boleh. Tapi jangan majunya terlalu maju. Sa'ban zakat fitrah tidak boleh itu ya. Apa yang dikeluarkan? Pada zaman Nabi SAW, karena di sana makanan pokoknya itu gandum, ya keluar gandum. Yang makan pokoknya korma, ya keluar korma. Kita Indonesia itu makanan pokoknya bukan gandum, bukan korma, tapi nasi. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu dikeluarkan bahan makanan pokok di Indonesia wujudnya adalah beras. Umumnya Indonesia beras, mungkin orang Papua sagu, kalau memang makanan pokoknya itu sagu ya monggo. Orang Gunung Kidul misalnya makanan pokoknya itu tiwul, kemudian gatot, keluar zakatnya getuk, keluar zakatnya itu ketela ya monggo. Ada yang makan pokoknya kentang, keluar kentang ya monggo. Tapi umumnya kita beras. Lalu bagaimana kalau uang? Ada zakat fitrah keluarnya uang. Dalam mazhab Syafi'i tidak diperkenankan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena apa? Karena pada zaman Rasulullah SAW uang sudah ada, tapi yang dikeluarkan tetap makanan pokok. Adanya zakat fitrah keluar uang itu dalam mazhab Hanafi. Alasannya apa? Kadangkala orang itu yang dibutuhkan uang. Makanannya ada, tapi untuk masaknya tidak ada. Maka keluarnya zakat uang. Nah, maka di Indonesia sering orang keluar uang, sementara panitianya itu karena berpegang pada mazhab Syafi'i, maka uang dari orang tersebut diakatkan untuk beli beras, kemudian berasnya yang diberikan pada mustahik, maka zakatnya tetap beras, cuman dikasih uang, kemudian uangnya diberikan dalam bentuk beras. Berapa besarannya? Besarannya adalah 1 sok itu 4 mud. Nah, orang dahulu menjadikan takaran itu dengan anggota tubuh begini, telapak tangan begitu. Nah, 1 mud itu kalau dalam mazhab Syafi'i dikira-kirakan 6 ons. Beda dengan mazhab Hanafi yang lebih berat, 1 mud itu 8 on. Kali 4 2,4. Kemudian ulama kita dulu di Indonesia menaikkan jadi 2,5 kilogram. Kalau kita dulu pernah belajar fikih di sekolah, zakat fitrah itu 2,5 kilogram beras. Akan tetapi ada yang hati-hati lagi, karena kadangkala timbangan itu ya kurang pas. Untuk hati-hatinya 2,6 atau 2,775. Monggo. Saya pribadi kalau zakat fitrah sekalian, 3 sekalian. Karena tidak apa-apa kita lebihkan zakat itu. Sholat jangan, sholat 4 rakaat untuk hati-hati jadi 5 enggak. Kalau zakat kita lebihkan dikit untuk hati-hati tidak apa-apa. Di atas batas
batas yang ditentukan. Kayak orang wudhu sampai siku, kita basuhnya di atas siku. Orang wudhu sampai mata kaki, kita basuhnya di atas mata kaki. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau saya pribadi biasa 3 kg. Kalau di musola tempat kami itu 26. Yang umum dulu itu 2,5. Anda punya berapa? Oh, saya 3 gampang. Oke, monggo ikut 3. Saya mepet 2,5. Ya enggak apa-apa, masih ada ulama yang membolehkan. Lalu dibagikan kepada siapa? Dibagikan kepada 8 asnaf zakat itu. Tapi untuk zakat fitrah alangkah baiknya diprioritaskan kepada fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Apa beda orang fakir dan orang miskin? Biasanya kata fuqara atau fakir itu dengan miskin sama, tapi ketika dalam satu konteks satu kalimat dipisahkan, itu para ulama membedakan. Orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, hidupnya jadinya sangat kekurangan, mungkin karena dia sakit, dia lumpuh, dia terbaring tak berdaya, dia cacat. Mereka itulah fuqara. Mereka paling berhak untuk mendapatkan zakat, terutama zakat fitrah. Yang kedua masakin, dia punya kerjaan, tapi kerjaannya itu masih belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan apa? Ya kebutuhan makan, pakaian. Ingat, kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan, semua orang punya keinginan dan banyak orang yang tidak bisa mencukupi keinginannya. Ini kebutuhan. Nah, kepada mereka lah kita berikan zakat fitrah kita. Ingat, jangan sampai sholat Id sudah dilaksanakan, zakat fitrah belum dibayarkan. Karena puasa kita tergantung tidak sampai ke langit. Kalau sampai sholat Id kok kita belum bayar zakat fitrah, sementara kita mampu punya bahan makanan pokok. Ada orang yang sangat fakir, sangat miskin, bahkan beras pun tak punya, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Demikian seputar zakat fitrah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.